Baik, selamat datang Mas Ihsan di podcast Ngode atau Ngobrol Bareng Awardi. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih bersama Mas Ihsan, pemilik Smart Batik yang berdomisili di Yogyakarta. Teman-teman pasti penasaran kan dengan usaha dan juga personal beliau. Baik, kita langsung saja ke inti pembicaraan kita. Silakan Mas Umam. Baik, terima kasih Mbak Rosi. Pertanyaan pertama mengenai Ngode ini adalah kenapa sih namanya Smart Batik? Kira-kira apa yang unik dari usaha ini, Mas? Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Mbak Rosi dan Mas Umam. Saya Ihsan dari Yogyakarta, awal di LPDP UGM yang kebetulan merintis usaha Smart Batik. Pertanyaan Mas Umam yang pertama tadi terkait kenapa namanya Smart Batik gitu. Jadi dulu awalnya saya pengen membuat batik yang beda dari yang lain. Jadi akhirnya saya kenalkan motif-motif batik yang di situ memang belum banyak dijumpai di pasaran. Nah, arif seperti motif batik sains batiknya ada matematika, ada kimia, ada biologi, ada fisika, begitu. Kemudian ada yang motif sosial, motif geografi, motif ekonomi. Kemudian kami juga ada motif tentang teknologi, itu dalam komponen alat-alat elektronik, kemudian ada gear. Jadi memang motifnya ini motif yang jarang dijumpai di pasar dan lebih mengarah ke bidang ilmu. Jadi itu kenapa namanya Smart Batik. Itu Mas Umam. Pertanyaan berikutnya monggo Mbak Rosi. Oke, terima kasih Mas Umam. Jadi ini unik ya, dinamakan Smart Batik ternyata ada maknanya tersendiri. Kemudian itu Mas, bagaimana sih strategi pemasaran Mas Ihsan dalam memasarkan Smart Batik ini? Ya, jadi awalnya dulu memang kami kesulitan untuk mencari target pasar karena memang Smart Batik ini merupakan salah satu inovasi baru di dalam dunia batik, di mana memperkenalkan motif-motif baru. Ya, akhirnya dari coba-coba, kemudian kami bisa menemukan target pasar yang pas. Jadi berawal dari beberapa pameran, kenapa nggak terlalu baik penjualannya. Kemudian akhirnya kami merenung, kami coba pikirkan kira-kira siapa sih segmen pasar yang pas untuk Smart Batik ini. Kemudian dari situ akhirnya kami ada kepikiran mungkin kalau dengan batik-batik seperti itu akan cocok ke guru-guru. Karena dulu pikirannya adalah setiap guru pasti akan punya kebanggaan sendiri ketika dia bisa memakai batik yang di situ memuat gambar-gambar tentang pelajaran-pelajaran yang beliau-beliau ajarkan. Kemudian dari situ akhirnya kami coba pasarkan ke guru dan ternyata malah masuk. Dan lebih lanjut lagi, akhirnya di situ ada satu kekhususan yang bisa menjadi nilai lebih di Smart Batik, yaitu kustomisasi. Di mana dari situ tercetus ide kustomisasi, kemudian kami bisa menjangkau instansi-instansi yang ada di Indonesia, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak, karena kami beberapa kali mendapat pesanan dari kantor-kantor pajak yang itu mereka minta motif khusus yang sesuai dengan karakter kantornya masing-masing. Jadi memang menentukan target pasarnya di awal cukup susah, tapi alhamdulillah sekarang sudah lebih pas target pasarnya. Begitu. Oke, jadi begitu ya ternyata. Luar biasa sekali ya. Jadi ada kustomisasi di desain batiknya. Terus ini kan sebenarnya kan orang tua saya juga dari guru, Mas, mungkin bisa jadi target pasar berikutnya ya. Atau mungkin baik. Atau mungkin kan saya juga di pemerintahan juga, Mas, cuman mungkin bukan di pajak dan mungkin bisa jadi target pasar berikutnya. Nanti kita boleh ngobrol-ngobrol lebih jauh lah.
Nah, Siap. untuk supply chain-nya Mas, dari mulai proses pencarian bahan, terus kemudian kualitas bahannya seperti apa? Apakah kadang kan kalau kita masalah batik itu seringnya itu terkendala luntur ya Mas ya kadang ya. Nah itu kira-kira gimana sih Mas hal-hal kayak gitu? Oke. Jadi mungkin yang pertama perlu saya jelaskan adalah kalau tadi Mas Umam sampaikan batik sering luntur, itu biasanya itu bukan produk batik, tetapi itu produk printing. Produk printing itu kalau di dunia batik itu semacam tekstil dengan motif batik. Nah itu biasa dijumpai di pasaran dengan harga-harga yang murah. Misalnya ya di bawah 100 ribuan, mungkin 30 ribuan, 50 ribuan itu dapat. Nah itu biasanya produk printing. Nah karena prosesnya dengan semacam sablon, ya kemungkinan lunturnya sangat tinggi. Tetapi ketika bicara batik ini prosesnya cukup lama, cukup panjang, dan di tahap proses batik itu ada tahap penguncian warna. Nah, jadi ketika sudah masuk ke tahap penguncian warna, biasanya batik itu tidak akan luntur. Nah, itu mungkin itu yang perlu saya jelaskan di awal. Kemudian kalau untuk supply chain-nya, jadi saya ini memang cukup cukup tidak punya pengalaman di dunia batik awalnya. Kemudian keluarga juga tidak ada. Kemudian awalnya saya berpikir daripada saya sibuk ngurusi produksi sendiri, mulai dari membeli bahan, membeli obat-obat, kemudian memproses sendiri, dan saya tidak punya ilmunya, jadi awalnya malah saya milih untuk bermitra. Sampai sekarang sistem produksi kami masih bermitra, jadi kami ada mitra pembatik di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah, ada sekitar 30 pembatik saat ini yang terlibat. Nah ini jadi produksi kami sudah semuanya kami serahkan di mitra. Tapi untuk desain-desainnya memang original dari kami, gitu. Jadi sederhana sekali, cuma mitra aja. Kalau misalkan sudah jadi batik nih, penyimpanannya gimana Mas? Biar kalau misalkan modelnya itu stok atau gimana? Apakah tergantung pesanan baru dibuat atau kita nyetok kayak beberapa batik dulu buat nanti mengantisipasi pesanan gitu Mas? Kalau biasanya kami memang sistemnya adalah membuat berdasarkan pesanan. Tetapi memang ketika memang orderan baru kurang baik, ya biasanya kami stok juga. Nah, stok juga salah satunya fungsinya untuk menjadi sampel. Jadi ketika ada teman-teman yang butuh, itu sudah bisa melihat fisik barangnya secara langsung. Jadi biasanya satu motif itu kami buat sekitar 20 warna, yang itu nanti harapannya ketika ada yang mau pesan seragam, itu sudah bisa lihat fisik barangnya. Jadi kami tinggal proses aja, gitu sih. Nah, tadi udah sampai ke sini ya. Nah, sekarang masalah harga nih, Mas. Harganya gimana? Ada harga teman atau gimana, Mas? Jadi kalau harga memang standarnya dari kami itu biasanya antara 120.000 sampai 150.000. Itu untuk yang batik cap kombinasi tulis. Kemudian untuk yang batik tulis biasanya mulai dari 350.000. Itu untuk standar kain ukuran 2 meter kali 1,15 meter. Kalau harga teman sementara belum ada, tapi memang ketika pembelian dalam jumlah banyak pasti ada diskon. Oh baik, itu sudah termasuk jasa desainnya ya Mas ya? Jasa desain custom atau kita desain sendiri atau nah. Sudah. Tapi memang biasanya ketika minta custom biasanya di atas 100 potong untuk pesanannya. Luar biasa sekali ya. Saya lempar ke Mbak Rosi kembali. Oke, menarik ya. Semakin kesini saya semakin penasaran. Jadi gini Mas Ihsan, kan kita tahu di Indonesia itu pasti udah banyak nih pengusaha batik. Lalu yang ingin saya ketahui, keunggulan Smart Batik itu dibanding batik yang lain itu apa? Kan kalau di Ponorogo ada batik yang motifnya reog, semacam itu. Jadi kan ada ciri khas daerah masing-masing. Kalau dari Smart Batik, keunggulannya apa nih, Mas?
Kalau selama ini yang saya amati memang keunggulan utamanya ada di motif yang memang belum banyak dijumpai di pasaran. Kemudian kami juga sebenarnya salah satu yang bisa mengikat pelanggan itu adalah sistem kerjasama atau sistem bagi hasil. Jadi saat ini kami sudah bermitra dengan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Ini kami memproduksi batik bertema sejarah untuk guru sejarah di Indonesia. Kemudian kami ada sistem bagi hasil. Jadi nanti setiap pembelian batik tersebut itu hasilnya akan kami kembalikan ke Asosiasi Guru untuk kas. Jadi mereka bisa punya kas dari hasil penjualan batik itu. Jadi kita sama-sama untung. Saya dapat pendapatan dari batik, pengrajin saya bisa bekerja, kemudian mereka juga bisa dapat kas. Dan sistem ini sedang kami kembangkan. Untuk sementara ini kami juga sedang dalam proses pendataan untuk Asosiasi Guru Kimia Indonesia. Jadi baru dua asosiasi yang bekerja sama. Oke, jadi itu bisa jadi keunggulan tersendiri ya, bisa bekerja sama dengan instansi, kemudian bisa memesan untuk motifnya seperti apa, begitu ya Mas? Ya, termasuk juga kustomisasi, karena jarang sekali teman-teman yang usaha batik itu mau menawarkan kustomisasi, karena biasanya kalau kustomisasi itu kesannya ribet banget, karena desain itu kan setiap orang punya pandangan masing-masing gitu. Jadi misalnya yang bertanggung jawab ada 5 orang ya berarti ada 5 pikiran yang harus disatukan gitu. Nah itu biasanya akan membuat teman-teman yang usaha batik khususnya yang dia memang core-nya adalah produksi itu kesulitan untuk menanggapi hal-hal tersebut. Mereka akan jauh lebih memilih ya udah buat batik yang biasa aja, toh pasarnya juga sudah ada gitu sih. Memang tergantung selera ya Mas ya, selera orang yang bisa beda-beda ya. Benar. Baik Mas, untuk misalkan nih, kalau misalkan Mbak Rosi mau pesen nih, mungkin 2.000 gitu atau 4.000 gitu ya, itu kira-kira pesennya di mana Mas? Kalau kami untuk peran pemasaran, kami ada di media sosial, itu ada di Instagram @smart_batik. Kemudian juga kami ada website, ada www.smartbatikindonesia.com. Di situ nanti bisa langsung terhubung ke nomor WhatsApp. Nah, Facebook kami juga di Smart Batik Indonesia. Terus baru-baru ini kami juga membuat akun Shopee, itu di akunnya namanya Smart Batik juga. Nah, mungkin dari situ kalau teman-teman berminat dan mau bekerja sama untuk asosiasinya, komunitasnya, instansinya, bisa lewat saluran tersebut. Nah, semoga saya bisa segera memesan deh. Wih, amin. Tadi tentang segmentasi pasar sudah dijelaskan ya. Kalau gitu untuk yang sekarang saya pengen mengulik tentang apa sih kira-kira motivasi usaha Mas Ihsan dalam menjalankan Smart Batik ini? Nah, dulu memang motivasi utama sebenarnya adalah karena saya ingin membantu perekonomian keluarga. Karena alhamdulillah saya kan dari keluarga yang secara ekonomi kurang mampu, tetapi memang kami semuanya anak-anak Bapak Ibu itu dididik dengan penuh kasih sayang. Jadi awalnya dulu motivasinya adalah keluarga. Kami bisa kuliah juga beruntung karena dulu S1 saya bidik misi, adik saya juga bidik misi. Kemudian akhirnya kami semua bisa kuliah. Dari situ saya punya keinginan bagaimana saya sebagai anak, khususnya anak pertama, ini memberikan contoh untuk adik-adik saya. Kemudian saya juga bisa membantu ekonomi keluarga. Dulu kan saya S1-nya di pendidikan kimia di UNY. Nah, dari situ coba belajar bagaimana untuk wirausaha. Karena kebetulan dulu S1 saya juga sering
ikut lomba karya ilmiah. Nah, di situ saya kan ada kemampuan yang saya gunakan sampai sekarang, kemampuan membuat proposal. Nah, kan dari kemampuan itu akhirnya kami bisa dapat modal dan apa namanya istilahnya bisa berkembang sampai sekarang. Jadi memang motivasi saya keluarga. Karena ya kalau wirausaha ya bagaimanapun tetap biasanya hasil itu akan lebih banyak daripada ketika kita menjadi karyawan. Dan yang menarik lagi adalah ketika wirausaha memang apapun yang kita lakukan ya untuk usaha kita sendiri gitu. Misalnya lembur kita apa-apa itu untuk usaha kita sendiri, dan itu menyenangkan gitu. Meskipun resikonya adalah memang pikiran kita jauh lebih terkuras ketika berwirausaha. Jadi kalau ada teman-teman yang mindsetnya kalau wirausaha itu enak, santai-santai gitu, ya menurut saya itu kurang pas, karena menjelang tidur pun kadang berpikir gitu. Ya. Oke, berarti motivasinya ada keluarga ya, Mas? Pengen membantu perekonomian keluarga. BTW nih nyambung, saya dulu S1 juga bidik misi, Mas. Kemudian alhamdulillah S2 dapat LPDP. Jadi samalah ya, sama-sama anak pertama. Semoga nanti kesuksesannya juga menular. Dulu saya S1 juga bidik misi. Kemudian saya juga anak pertama, S2 dapat LPDP. Semoga nanti kesuksesannya bisa menular. Gitu. Oke. Selanjutnya silakan Mas Umam. Penasaran tentang apa lagi nih? Menarik sekali ya. Jadi memang dipertemukan di sini ya, bidik misi sama LPDP. Jadi memang catatannya tadi ini quote-nya dari Mas Arief ini, Mas Ihsan ini, jangan anggap bahwa wirausaha itu enak-enak saja, tapi perlu kerja keras sama dedikasi di usahanya. Setiap usaha itu pasti butuh dedikasi ya Mas ya. Nah, kira-kira di awal tuh ada hambatan nggak Mas? Ketika awal-awal pendirian itu kan kadang mendirikan usaha itu kan banyak tantangannya, belum punya banyak kenalan dan modal dan sebagainya. Kira-kira hambatannya yang pasti bisa lebih baik lah. Amin. Kira-kira di awal-awal ada hambatan yang cukup berarti nggak Mas? Yang paling berat tuh di hambatan di bagian apa? Nah, awalnya memang saya pribadi kesulitan di modal. Nah, biasa ya, orang mulai usaha pasti bingung kan modalnya dari mana. Dan dulu ya masih belum punya pendapatan dari manapun gitu. Akhirnya dari situ solusinya adalah saya sudah dididik dari kecil itu untuk berjuang bagaimana caranya bisa dapat sesuatu untuk digunakan sebagai modal. Kemudian modal pertama saya itu adalah kepercayaan. Jadi saya kebetulan punya prinsip ketika saya bisa dipercaya orang lain, insya Allah semuanya akan lancar. Dari saya masuk ke batik, awalnya saya nggak buat motif-motif tematik, tapi saya datang ke pengrajin batik, kemudian saya minta izin untuk membawa produk batik mereka untuk saya pasarkan. Nah, dari situ awalnya memang agak susah karena saya termasuk orang baru, kemudian tiba-tiba belum kenal kok pinjem batiknya. Tapi ternyata alhamdulillah mereka mengizinkan, kemudian saya diberikan sekitar 50-an batik untuk coba saya pasarkan. Nah, dari situ alhamdulillah modal awal saya terkumpul. Kami dulu awalnya bisa dapat sekitar 3 juta rupiah bersih itu per bulan. Dari situ pelan-pelan akhirnya saya gunakan untuk membuat motif tematik. Jadi dulu motif pertama kami itu ada 4 motif, itu motif pendidikan, sains, transportasi, dan juga kesehatan. Kemudian dari modal itu akhirnya dengan juga dibekali kemampuan untuk menulis, ikut lomba,
itu akhirnya kami lombakan smart batik ini. Jadi dari lomba itu kami bisa dapat tambahan modal. Alhamdulillah dari mulai tahun 2016 sampai terakhir kemarin tahun 2020 setidaknya kami sudah dapat sekitar 13 atau 14 penghargaan, dan itu setiap penghargaan pasti ada semacam hadiahnya, yaitu untuk modal usaha. Yang paling besar kemarin di 2018 kami dapat penghargaan dari Bekraf, itu kami termasuk 53 UMKM yang beruntung yang bisa memperoleh modal usaha pada saat itu sampai 100 juta rupiah. Nah, dari situ sebenarnya modal-modal kami berasal. Kemudian saya yang ingin coba highlight adalah ketika kita terbatas di modal uang, teman-teman bisa gunakan apa yang teman-teman miliki. Misalnya sikap, kemudian karakter, itu penting. Jadi ketika sikap dan karakter itu sudah baik, kemudian kita sudah dipercaya orang lain, nantinya pasti usaha itu jauh lebih lancar. Itu sih. Luar biasa sekali ya. Memang dewasa sekali Mas Ihsan, banyak pengalamannya. Bermula dari modal yang kesulitan, terus kemudian karena tekad yang kuat, akhirnya bisa sukses sekarang. Saya jadi teringat tuh Mas, yang waktu dulu sempat baca-baca novel yang Negeri Lima Menara itu, yang Manjada Wajada itu ternyata memang benar juga ya. Jadi siapa-siapa yang bersungguh itu pasti berhasil. Oh siap, itu juga moto hidup saya juga kan. Wih, jadi kita sama aja. Jadi untuk berikutnya, monggo Mbak Rosi. Oke, ternyata adanya hambatan tidak menyurutkan semangat Mas Ihsan untuk membangun usaha ini ya. Lalu yang ingin saya tanyakan lagi, kan sekarang sedang pandemi nih Mas. Ada nggak selama pandemi itu mungkin usaha Mas Ihsan terkena dampaknya apa semacam itu, atau kemudian justru di masa pandemi malah semakin meningkat atau bagaimana gitu Mas? Ya, jadi pandemi ini khususnya untuk sektor batik ini benar-benar sangat berdampak. Karena kemarin ketika beberapa bulan yang lalu itu saya juga melakukan survei ke teman-teman pembatik yang ada di kota Yogyakarta. Nah, itu diperoleh hasil bahwa para pembatik ini mengalami penurunan omset dan penurunan produksi itu antara 50 sampai 100%. Jadi ada yang sampai tidak produksi sama sekali dan akhirnya beralih ke usaha lain seperti usaha kuliner begitu. Nah, untuk di Smart Batik sendiri awalnya sekitar 2 bulan 3 bulan pertama memang cukup anjlok drastis gitu ya. Karena memang beberapa anggaran untuk seragam kan dipotong, dialihkan untuk pemulihan COVID. Kemudian dari situ saya berpikir bagaimana teman-teman pembatik ini bisa tetap dapat kerjaan gitu. Karena kebetulan mitra saya kan juga tidak hanya memproduksi tempat saya, ada juga dari toko-toko batik yang lain. Nah, toko-toko batik yang lain ini tutup dan mereka otomatis hanya mengandalkan dari produksi Smart Batik. Nah, itu yang menjadi motivasi kuat saya kemarin untuk bisa terus bertahan di masa pandemi. Nah, kemudian dari situ akhirnya saya ada ide untuk coba istilahnya mengulik target pasar baru. Jadi kerjasama kami dengan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia itu adalah salah satu hasil dari pemikiran tersebut. Jadi kami coba alihkan target pasarnya ke asosiasi. Kalau dulu awalnya memang lebih ke retail, ke guru-guru, dan kalau misalnya seragam biasanya ke MGMP. Tapi pandemi kemarin akhirnya kami coba bagaimana bisa langsung ke tingkat nasional, jadi nanti dampaknya bisa semakin terasa gitu. Nah, dari situ kemudian kami bisa dapat pesanan itu cukup banyak ya, sudah sekitar 2000 potong batik sejarah itu, kemudian sampai sekarang juga masih terus diproduksi. Jadi udah setahun lebih ini kami bisa bertahan dari batik tersebut. Terus kemudian juga salah satu solusinya adalah kami
membuat ataupun mengkhususkan produk-produk batik tulis kami. Jadi awalnya sebelum pandemi ini, batik tulis ini nggak terlalu tergarap karena kami fokus ke batik cap dan batik kombinasi tulis. Tapi dari masa COVID, anggaran seragamnya dipotong, kami coba arahkan ke pejabat-pejabat instansi biar mereka buat seragam sendiri yang batik tulis pakai uang mereka sendiri. Nah, ternyata hasilnya cukup bagus dan memang keunikan dari batik tulis ini kan dia harganya bisa sangat tinggi. Jadi istilahnya kami produksinya nggak terlalu banyak, tapi kami bisa dapat profit yang cukup banyak. Dan yang paling penting adalah pembatik kami ini bisa tetap bertahan. Nah, begitu sih Mbak kira-kira. Baik, alhamdulillahnya tetap ada jalan walaupun di masa yang sulit. Begitu ya Mas ya? Alhamdulillah. Nah, iya. Oke Mas Umam, silakan. Jadi lebih mengejar ke marginnya ya Mas ya, marginnya, profit margin begitu ya? Sebenarnya enggak, sebenarnya motivasi terbesarnya adalah bagaimana pembatik saya ini tetap bisa bekerja gitu sih. Karena memang kan pembatiknya enggak hanya yang batik cap, tapi batik tulis juga. Tapi ternyata di sisi hasilnya memang dari batik tulis ini bisa cukup signifikan perbedaannya gitu. Jadi memang tahun kemarin malah omset usaha kami secara keseluruhan malah naik gitu sih. Oh, oke. Kalau misalkan nanti kita boleh berandai-andai ya, misalkan nanti COVID ini selesai, Mas, apa sih rencana terbesarnya Mas Ihsan itu? Apakah mau sampai ke ekspor atau gimana, Mas? Kan bercita-cita boleh ya, Mas ya? Ya, benar. Enggak. Mungkin saya ini termasuk tipe yang mungkin enggak terlalu istilahnya apa ya, enggak terlalu berambisi untuk mengejar misalnya harus segede apa, kemudian apa namanya harus target berapa gitu sih. Saya termasuk yang cukup aja sih. Nah, kalau target terbesar saya sebenarnya hanya kalau bisa nanti semua guru di Indonesia itu memakai batik saya gitu, pakai smart batik. Nah, sementara ini baru 2 asosiasi guru, baru guru sejarah dan guru kimia. Kami masih punya PR banyak sekali. Jadi ada guru ekonomi, guru geografi, guru musik, dan lain-lain. Dan ini banyak sekali. Jadi dari situ kami ingin coba penuhi dulu pasar di nasional. Untuk ekspor sebenarnya saya nggak terlalu tertarik gitu. Karena memang pasar di Indonesia ini sudah sangat besar. Tapi memang kalau nanti ada jalan ke sana, ya akan coba kami optimalkan juga. Gitu Mas. Nah, oke. Ini Mas Ihsan kan seorang penerima beasiswa LPDP. Ada nggak sih seperti LPDP berpengaruh terhadap jalannya usaha Mas Ihsan? Atau begitu pula Mas Ihsan memberikan dampak yang berarti dampak positif kepada yang mencerminkan, oh ini loh anak mahasiswa LPDP seperti itu. Gimana Mas? Nah memang kalau status saya sebagai penerima beasiswa LPDP, nah itu pasti berpengaruh juga ke pelanggan karena mereka akan lebih apa ya istilahnya lebih percaya dengan saya dan mereka malah benar-benar yakin bahwa saya ini punya semangat yang tinggi baik untuk belajar ataupun untuk bekerja. Nah biasanya karena instansi yang paling besar menjadi pasar smart batik kan Direktorat Jenderal Pajak yang juga di bawah Kementerian Keuangan. Nah, itu biasanya saya selalu update progres kuliah saya ke pelanggan-pelanggan saya yang notabene itu adalah pejabat-pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, itu dampaknya seperti itu. Kemudian saya sebagai penerima beasiswa LPDP itu saya juga punya semacam istilahnya beban moral. Bagaimana setelah saya menerima beasiswa itu, saya juga harus bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada masyarakat. Nah, saya sudah coba. Jadi tahun kemarin, saya sama teman-teman pembatik di kota Yogyakarta berinisiasi membuat sebuah paguyuban yang khusus untuk pengrajin batik. Nah, itu namanya paguyuban batik Sidoluhur. Dari situ
sebenarnya motivasinya adalah bagaimana nantinya paguyuban itu dapat membantu pelaku-pelaku usaha batik yang ada di Yogyakarta. Nah, sampai hari ini kami bisa mendapatkan berbagai fasilitas dari dinas terkait. Itu jadi kami bisa menyelenggarakan pelatihan. Kemudian terakhir kemarin kami sudah membuat merek kolektif. Jadi merek kolektif ini akan digunakan para pelaku usaha batik yang ada di kota Yogyakarta. Merek kolektifnya adalah 100% batik Jogja. Jadi dengan menggunakan merek tersebut nanti diharapkan kepercayaan dari pelanggan untuk produk-produk batik anggota paguyuban itu bisa semakin tinggi. Nah, merek itu juga salah satu bentuk dari istilahnya apa namanya ya, dengan merek tersebut itu kami bisa memberikan sesuatu bagi UMKM yang ada di kota Yogyakarta. Jadi kami kemarin mengurus fasilitasi pendaftaran merek tersebut dan sudah terdaftar. Kemudian organisasi ini juga sudah di dalam proses legal oleh notaris. Itu salah satu bentuk kontribusi kecil kami. Kemudian ya kalau bentuk kontribusi lain ya biasanya kami diminta juga untuk menjadi narasumber di berbagai kegiatan, baik yang diselenggarakan mahasiswa ataupun kelompok-kelompok masyarakat. Nah, kalau memang itu adalah inisiatif dari kelompok-kelompok masyarakat, biasanya kami tidak menerima fee, tidak menerima bayaran, ataupun ketika memang kami dipaksa harus menerima, itu biasanya kami kembalikan. Gitu. Jadi diterima kemudian dikembalikan. Kemudian kalau instansi pemerintah sih kami masih menerima karena itu sudah dianggarkan. Itu aja sih. Oke, sangat menginspirasi sekali Mas Ihsan. Nah, ini terakhir nih Mas. Ada nggak pesan-pesan atau motivasi yang bisa diberikan kepada teman-teman kita yang LPDP ataupun mahasiswa di luar sana supaya mereka memiliki semangat untuk menjalankan wirausaha? Silakan Mas. Baik, jadi kalau terkait pesan, teman-teman, ketika teman-teman ingin mulai wirausaha, teman-teman harus punya semangat yang tinggi, kemudian jangan pantang menyerah. Teman-teman harus pantang menyerah, karena pasti di setiap proses di usaha yang akan teman-teman geluti, pasti ada berbagai halangan, berbagai rintangan, yang itu biasanya akan menguji seberapa kuat mental teman-teman, kemudian seberapa besar motivasi teman-teman untuk wirausaha. Jadi setiap proses itu harus teman-teman lalui, dan teman-teman ketika memulai usaha, teman-teman harus benar-benar jaga kredibilitas teman-teman. Teman-teman harus jaga integritas teman-teman dan tunjukkan bahwa teman-teman ini secara pribadi ini memang adalah orang-orang yang bisa bertanggung jawab dan juga bisa istilahnya memberikan kenyamanan dan kepastian bagi pelanggan teman-teman. Dan satu lagi, teman-teman juga harus selalu ingat bahwa salah satu hal yang paling penting dalam usaha adalah doa. Artinya di sini teman-teman juga harus secara rutin meminta doa kepada orang tua, kepada kerabat, kepada mitra-mitra teman-teman. Jadi saya sendiri ketika memang ada kesempatan selalu minta doa ke pembatik-pembatik agar rezeki kami bisa lancar, kami dapat orderan sehingga mereka bisa tetap bekerja. Jadi doa ini menjadi salah satu kunci kami bisa bertahan sampai saat ini. Itu, terima kasih. Luar biasa sekali Mas Ihsan. Jadi harus ada semangat, usaha, dan doa. Nah, setelah kita mendengarkan ngobrol dengan Mas Ihsan, pasti teman-teman di sini jadi lebih termotivasi bukan untuk melakukan wirausaha. Termasuk mungkin Mas Umam menjadi kepikiran untuk wah saya juga mau berwirausaha deh. Gimana nih Mas Umam? Ya saya pengen berwirausaha, tapi sepertinya kita perlu ngobrol lebih intens nanti Mas Ihsan. siap. Nanti kalau ada kesempatan insya Allah ya, semoga ini menarik sekali Mas Ihsan. Jadi usaha yang memang harus
harus kita ini ya, harus kita seriusi, terus kemudian ada sikap mental di situ. Itu menarik sekali. Gimana Kak Ros, masih ada pertanyaan? Udah cukup Mas, itu tadi adalah pertanyaan terakhir yang sekaligus memberikan kita pencerahan supaya kita lebih bersemangat lagi gitu. Baik, sepertinya cuma kita di podcast cukup sekian Mas Ihsan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya nih, karena bisnis kan biasanya sangat sibuk ya. Oh enggak, saya pedagang aja kok ini. Terima kasih juga wejangannya, dan bagi teman-teman yang mungkin tertarik untuk membeli Smart Batik, boleh langsung menghubungi Instagramnya atau mungkin akun-akun yang terkait. Sekian mungkin ya Mbak Rosi. Iya. Terima kasih banyak Mas Ihsan atas waktunya. Semoga usahanya selalu lancar, kemudian diberikan kemudahan. Semoga Smart Batik semakin jaya, kemudian terkenal di Indonesia sampai ke mancanegara. Amin. Amin. Makasih doanya. Oke. Begitu teman-teman. Jadi sampai jumpa di podcast Ngode berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sekian.